네가 꼭 네 네가 따라라라라리 널 보고 있으면 말게 baby 너를 위한 멜로디 yeah. 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play yeah. 따라라라라리 널 보고 있으면 말게 baby Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Desi Permatasari. Saya dari Prodi S1 Perawatan 1A. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pertanggungjawaban hukum perawat dalam hal pemenuhan kewajiban dan kode etik dalam praktik keperawatan. Yang pertama-tama saya akan membahas pengertian perawat. Perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling banyak di Indonesia. Dalam Kemenkes Republik Indonesia nomor 1239 tahun 2001 tentang registrasi dan praktik perawat, disebutkan bahwa perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga keperawatan yang melakukan tindakan keperawatan harus sesuai dengan kompetensi perawat yang sudah ditetapkan dan didapatkan selama proses pendidikan. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum perawat dalam menjalankan praktik mandiri keperawatan harus sesuai dengan standar pelayanan perawat, standar profesi, standar profesional, dan kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Selanjutnya, hukum dalam keperawatan. Yang pertama, perawat sebagai tenaga kesehatan. Poin A, pasal 1, angka 2, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Poin B, pasal 1, ayat 6, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Poin C, perawat dalam menjalankan tugas dan profesi secara prinsip diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1293 Menkes SK SI 2001 tentang registrasi dan praktik perawat. Kedua, perawat dalam melaksanakan kewajiban dan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Poin A dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Poin B dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Poin C dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0202 Menkes 1481 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat. Ketiga, hukum perawat dalam pelanggaran etik keperawatan. Tanggung jawab hukum perawat dapat dibedakan berdasar bidang hukumnya, yaitu pertama, hukum administrasi negara. Tanggung jawab administrasi negara berasal dari kewenangan yang diberikan dan terkait dengan fungsi perawat dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kedua, hukum perdata. Tanggung jawab hukum perdata terkait dengan perbuatan melawan hukum. Ketiga, hukum pidana terkait dengan persyaratan untuk menuntut tanggung jawab hukum. Selanjutnya, pemenuhan kewajiban dan kode etik. Perawat merupakan salah satu tenaga medis yang bertugas melayani masyarakat, memiliki kewajiban dan memberikan asuhan keperawatan. Layanan yang diberikan harus memenuhi standar dan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Kepuasan pasien merupakan bukti bahwa perawat telah mampu memenuhi harapan-harapan yang meliputi pelayanan yang baik, ketepatan waktu dalam melayani, dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Pasien baru merasakan puas apabila pelayanan yang ia dapatkan sesuai atau bahkan melebihi dari apa yang mereka harapkan. Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan bukan hanya berperan dalam melayani individu yang sedang sakit, namun bisa juga berhadapan dengan klien yang membutuhkan pendidikan kesehatan maupun konseling tentang masalah yang ia hadapi. Kode etik perawat adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan seorang perawat Indonesia dalam melaksanakan tugas serta fungsi perawat adalah kode etik perawat nasional Indonesia, di mana seorang perawat selalu berpegang teguh terhadap kode etik sehingga kejadian atau pelanggaran kode etik dapat dihindarkan dan diminimalisasi. Selanjutnya, praktik keperawatan. Praktik keperawatan adalah tindakan keperawatan profesional masyarakat dalam menggunakan pengetahuan teoritis yang kuat dan kukuh dari berbagai ilmu dasar serta ilmu keperawatan
sebagai landasan untuk melakukan kajian, menegakkan diagnosis, menyusun perencanaan, melaksanakan asuhan keperawatan, dan mengevaluasi hasil tindakan keperawatan, serta mengadakan penyesuaian rencana keperawatan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Praktik perawatan terdapat 4 model, yaitu pertama, praktik perawatan rumah sakit, kedua, praktik perawatan rumah, ketiga, praktik perawatan berkelompok, keempat, praktik perawatan individual. Selanjutnya, contoh kasus malpraktik. Kasus pelanggaran etik perawatan yang terjadi di rumah sakit, yaitu perawat melanggar aspek etik otonomi perawat, seperti kasus kisah bayi prematur Evan yang meninggal setelah disuntik perawat. Perawat dalam kasus ini tidak meminta persetujuan kepada keluarga pasien sebelum melakukan tindakan penyuntikan. Seperti yang dikatakan oleh keluarga dari pasien tersebut, perawat di sini juga melanggar kebenaran, di mana perawat tidak mengatakan sebenarnya atau mengatakan sejujur-jujurnya suntikan apa yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya, kesimpulan. Pertanggungjawaban hukum perawat dalam pemenuhan kewajiban dan kode etik dalam praktik perawatan adalah bahwa perawat memiliki tanggung jawab hukum untuk menjalankan praktik perawatan sesuai dengan standar kewajiban yang ditetapkan oleh hukum dan kode etik profesi. Mereka harus memahami dan mematuhi aturan dan regulasi yang mengatur praktik perawatan, termasuk menjaga kerahasiaan pasien, melindungi hak-hak pasien, dan mengatur prosedur organisasi kesehatan. Pelanggaran terhadap kewajiban dan kode etik ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan disipliner, termasuk sanksi dan pencabutan lisensi perawatan. Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk terus meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan etika, serta mematuhi peraturan yang berlaku di wilayah tempat mereka berpraktik. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu Bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama, mengapa judul analisis Anda menarik untuk dibaca dan diteliti kembali oleh orang lain? Pertama, relevansi tema. Analisis tentang pertanggungjawaban hukum perawat memiliki relevansi yang tinggi dan dapat memberikan wawasan penting bagi praktisi kesehatan termasuk mahasiswa perawat. Kedua, kompleksitas masalah. Analisis ini dapat membantu mereka memahami isu-isu yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum perawat dan memberikan panduan praktis tentang bagaimana menjalankan praktik perawatan yang sesuai dengan hukum dan etika. Ketiga, implikasi praktis. Hasil analisis mengenai pertanggungjawaban hukum perawat dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab dan kewajiban yang melekat dalam praktik keperawatan. Mahasiswa perawat dapat menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi risiko hukum yang mungkin mereka hadapi dalam praktik, menghindari pelanggaran hukum dan etika, serta mengambil tindakan yang tepat dalam situasi yang menantang. Keempat, kesadaran profesional. Analisis ini dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa perawat akan pentingnya pemenuhan kewajiban hukum dan kode etik dalam praktik perawatan. Mereka dapat memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat kelalaian atau tindakan yang tidak etis, serta memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya integritas profesional dan perlindungan pasien. Yang kelima, peningkatan mutu praktik. Dengan mempelajari pertanggungjawaban hukum perawat, mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang praktik perawatan yang aman, etis, dan sesuai dengan standar hukum. Ini dapat berkontribusi pada peningkatan mutu perawatan yang mereka berikan kepada pasien dan mendorong mereka untuk menjadi praktisi yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana hasil analisis Anda dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa perawatan lainnya? Analisis ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perawat lainnya dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang tanggung jawab hukum dan etika, memberikan panduan praktis, dan meningkatkan kesadaran profesional dan berkontribusi pada peningkatan mutu praktik keperawatan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.